Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi jufriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu tidak masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, agak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak. Yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawaddi, layyinal janib, sahlal akhlak, maunya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik. Sangat-sangat simpatik, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyah Snen atau ya Salisa Robiah beberapa. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruan dari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solehah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada ta itu mana. Cuma bahasa itu agak nggak harus. Tapi tahunya baru gitu sudah bagus kan. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam ikuti dagang. Semua keajaiban dan alamatun nubuwah itu ada semua, termasuk tudhillul ghamamah tuti'u sahaid. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengalami Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saya di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya nggak reaksi biasanya. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita,
Setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi Nabi? Gini-gini aja ya. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang gitu. Ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama ada makan. Dari perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa bekal. Jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi enggak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya kalau banyak ada kiai. Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu. Tapi khusnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib. Ya sudah tetap. Singkat cerita, ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma'a Nabi Qori, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali Nabi bilang tidak bisa baca. Makanya syaratnya Nabi itu memang ummi itu tidak tahu. Kenapa harus tidak tahu? Karena dia original. Nggak boleh Nabi punya pemikiran tandingan atau versi. Nabi itu harus faragh, harus kosong. Karena akan diisi hanya oleh nurun nubuwah, nurul risalah. Makanya orang-orang pintar itu nggak boleh jadi Nabi, bahaya itu. Nanti perintah Tuhan akan dianalisis. Makanya berat, orang intelektual jadi wali itu berat, tak jamin berat. Karena semua perintah Allah akan dianalisis. Oh itu Allah pasti tidak terima. Makanya saya itu kadang-kadang jadi orang alim ya getun, karena takut-takut cerdas. Kalau cerdas itu nggak analisis. Makanya sama orang bodoh saya kadang hormat, ini bagus. Bagus, ya bagus lah, ada sisi bagusnya lah. Jadi syaratnya Nabi memang nggak boleh punya pikiran juga. Tapi itu satu kelebihan, itu fadhil. Untuk Nabi itu, tidak untuk sampean, untuk Nabi itu fadhil. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, ustadz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa? Langganan ya. Kalau ada orang mati mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah. Siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin. Kematian adalah mau itu, kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasib, ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah, apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya, supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus.
Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis. Supaya nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul. Sujud di bumi, wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Ini kota apa nih? Yang seru yang apa? Yang lain, yang gegis. Gonjong. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja, lalu sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya, ya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Gudang. Di gudang ya. Mesin. Di mana? Sampai mesin ya. Mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Kubuta. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi. Bisa begini ini intermezzo.